Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat dan kasih sayangnya memberikan kesehatan kepada kita, sisa umur kita ini dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita untuk sama-sama sholat subuh secara berjamaah di masjidnya Allah. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang lebih kuat dari kita, yang lebih muda dari kita, yang rumahnya lebih dekat dari kita, tapi belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama sholat subuh berjamaah sama kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita karena murni Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada kita. Maka kita syukur atas perkara ini, sehingga amal-amal setelahnya itu kita pun juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita melanjutkan kajian saya yang kitab Arba'in An-Nawawi, hadis ke-11. Al-hadithu hadi ashar, hadis yang ke-11. Saya bacakan hadisnya dulu. An Nabi Muhammad Hasan bin Ali ibn Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka illa ma la yaribuka, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Hadis yang ke-11. An Nabi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad. Abi Muhammad itu kunyahnya Sayyidina Hasan. Hasan ibni Abi Thalib, Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Beliau adalah cucunya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali ini menikah dengan putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra. Hanya lahirlah Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, yang mana Sayyidina Hasan ini dikabarkan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain adalah penyejuk matanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Hasan juga ini beliau nanti akan menjadi pimpinannya para pemuda di surga. Sayyidina Hasan, pimpinannya para pemuda di surga. Maka Sayyidina Hasan ini termasuk cucu kesayangannya baginda Rasulullah. Makanya di sini disebutkan waraihanatihi. Waraihanatihi itu artinya sebenarnya itu wangian atau parfum. Namun dalam konteks hadis ini yang paling cocok untuk menerjemahkan adalah kesayangan. Jadi termasuk cucu kesayangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi para ulama mengatakan Sayyidina Hasan itu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari kepala sampai pusar. Kalau Sayyidina Husain itu dari pusar sampai ke kaki. Maka tidak heran orang yang keturunan Al-Hasani itu orang-orang yang wajahnya memang wajah-wajah Arab. Karena memang Sayyidina Hasan itu dari kepala sampai ke pusar mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana suatu ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah.
sedang berkhutbah. Maka tidak lama datanglah Sayyidina Hasan kepada Rasulullah ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibni hadza sayyid." Putraku ini adalah pemimpin. Wa la'allallahu ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dengannya dua golongan besar dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua golongan besar dari kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu nanti sesuatu yang akan datang. Maka hadis ini benar adanya. Jadi ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu wafat, maka kekhalifahan diganti oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Maka tidak beberapa lama kemudian banyak yang membaiat Sayyidina Hasan. Pada waktu itu juga ada sebagian dari golongan kecil yang juga membaiat Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Hasan ini beberapa bulan memimpin, kemudian kepemimpinannya diberikan kepada Sayyidina Muawiyah. Karena ketika itu banyak sekali kaum muslimin yang berselisih. Maka doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayusliha baina fi'ataini minal muslimin, mendamaikan dua golongan besar dari kaum muslimin. Maka Sayyidina Hasan memberikan kepemimpinan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah. Maka ketika itu berselisih para sahabat yang sangat banyak, maka ketika itu semuanya berdamai berkat Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidina Hasan. Beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkataannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka." Tinggalkanlah perkara yang tidak jelas. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu. Perkara yang meragukanmu, yaribuka ini termasuk perkara yang tidak jelas, perkara yang masih samar-samar, dan perkara yang masih subhat. Subhat maksudnya perkara yang belum tahu halalnya dan perkara yang belum tahu haramnya. Maka tinggalkanlah perkara yang masih subhat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan meninggalkan sesuatu yang belum jelas statusnya, baik itu dia buruk atau tidak, baik itu ada manfaatnya atau tidak, baik itu ada maslahatnya atau ada mafsadahnya, baik itu ada manfaatnya atau mudaratnya. Maka kalau dia belum jelas, maka sikap yang lebih utama yang harus kita kerjakan adalah meninggalkannya. Sikap yang lebih utama adalah meninggalkannya. Misalnya kalau kita datang ke suatu kios atau suatu tempat makanan, dalam hati ini terasa ragu-ragu untuk makan di tempat itu, ragu-ragu. Maka yang harus kita putuskan saat itu adalah meninggalkannya. Karena masih ragu-ragu, karena harus meninggalkannya. Da'ma yaribuka, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu, yang masih samar-samar. Perkara yang paling tepat jika kita ragu-ragu dalam suatu keadaan, maka meninggalkannya itu lebih baik. Termasuk dari perintahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita betul-betul tahu kepastian dari status tersebut. Kalau kita sudah tahu jelas, oh ini ada pahalanya, oh ini jelas halalnya, suatu kepastian yang sangat pasti, kita udah yakin, baru kita kerjakan perkara tersebut. Tapi kalau masih ragu-ragu, ketemu uang 100.000 di jalan, tidak pakai pikir panjang, belum makan pagi, ambil 100.000 langsung pakai beli makanan. Ini nggak bagus. Kalau orang yang memang punya sifat kehati-hatian, sifat waro, dia melihat uang di jalan walaupun besar harganya, dia pun akan ragu-ragu untuk mengambilnya. Karena berat ini, tanggung jawab menemukan barang lukotoh, barang temuan ini berat. Kalau barang itu barang yang berharga, maka harus diumumkan selama
selama 1 tahun. Kita tulis barang siapa yang kehilangan begini di tempat ini, maka hubungi saya dengan nomor ini. Kalau ada yang datang, sebutkan berapa nominalnya, atau barang sebutkan apa warnanya dan barangnya apa. Jadi selama 1 tahun, itu kita umumkan. Kalau sudah 1 tahun, itu pun baru boleh kita diizinkan untuk memakainya. Kalau belum 1 tahun, maka kita dilarang untuk memakainya. Tanggung jawabnya berat. Maka orang yang punya sifat warok, kehati-hatian ini, melihat barang apapun yang dia temui itu takut. Dia takut, maka tidak menyentuhnya. Ini orang yang sifat warok, kehati-hatian. Maka seperti itu. Melakukan perbuatan subhat, orang yang suka melakukan perbuatan yang ragu-ragu, perbuatan yang memang belum jelas kehalalannya, keharamannya itu belum jelas, dia sering mengerjakan. Orang yang sering mengerjakan perbuatan subhat itu, maka lama-kelamaan dia akan mudah untuk melakukan perbuatan yang haram. Lama-kelamaan dia akan mudah untuk melakukan perbuatan yang haram. Jadi perbuatan yang ragu-ragu ini perlu kita tinggalkan. Kalau kita sudah bisa meninggalkan, maka pasti subhat saja kita bisa, apalagi yang haram. Yang haram juga pasti kita akan bisa. Tapi kalau subhat ini dikerjakan terus, maka mudah bagi dia untuk masuk dalam pintu perkara-perkara yang haram. Akan tidak bagus. Para ulama mengatakan inilah bagaimana setiap kaum muslimin itu memiliki sifat warok, sifat kehati-hatian. Yang mana banyak sekali cerita-cerita tentang para ulama, kehati-hatian mereka dalam suatu perkara. Yang mana Imam Ahmad ibnu Hanbal, suatu ketika beliau ini menitipkan barangnya beliau kepada seorang pedagang di pasar. Nitipkan barang begitu. Kemudian beberapa hari kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini datang untuk ambil barangnya. Maka langsung pedagang yang di pasar ini langsung berikan 2 barang yang sama. Dia kata, "Wahai Imam Ahmad, ini ada 2 barang yang sama, engkau memilih mana yang engkau punya. Di situ ada yang engkau punya." Maka Imam Ahmad ini ragu, punya saya yang kiri atau yang kanan. Maka karena sifat warok yang tinggi yang dipunyai oleh Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, beliau sangat takut yang mana beliau punya. Beliau mengatakan, "Ya udah, barang saya nih saya berikan saja kepada kamu, karena saya tidak tahu punya saya yang mana." Ketika Imam Ahmad mau pergi, pedagangnya bilang, "Oh Imam, saya hanya mengetes engkau aja. Sebenarnya punya engkau tuh yang ini, yang kanan." Dalam hatinya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal masih dalam ragu. Saya nggak yakin ini punya saya ini atau tidak. Maka Imam Ahmad tetap mengatakan, "Sudah, punya saya untuk kamu saja. Punya saya untuk kamu saja. Karena saya tidak tahu punya saya ini yang mana." Karena saking samanya barang tersebut, kehati-hatiannya Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Dan juga orang yang sering mengkonsumsi, ini tadi yang sangat menjaga kehati-hatian. Namun yang sebaliknya, orang yang sering yang mengkonsumsi barang-barang yang subhat, itu akan terjadi sesuatu juga pada dirinya dalam kehidupannya, dalam tingkah perilakunya. Suatu ketika ada seseorang yang berjalan melihat ada pemuda ini yang berjalan dengan sangat sombong, dengan sangat angkuh jalannya. Maka seseorang ini dia menelusuri dari ayahnya dari pemuda ini. Ternyata pemuda ini mempunyai ayahnya itu seorang ustadz, seorang ustadz atau seorang ulama ketika itu, seorang kiai. Maka seseorang itu dia datang kepada kiai tersebut dan dia mengatakan, "Wahai Pak Kiai, wahai Syekh, engkau adalah seorang ustadz, engkau adalah seseorang yang terkenal di sini dan engkau sangat tawadu. Tapi tadi saya melihat anakmu tadi itu berjalan dengan sangat angkuh, dengan sangat sombong. Mengapa seperti itu?" Maka ayahnya tadi ini, Syekh tadi mengatakan, "Saya pernah memberikan dia suatu makanan yang belum jelas kehalalannya, diberikan kepada dia sehingga hasilnya tadi yang engkau lihat tadi." Insyaallah. Jadi karena mengkonsumsi barang yang belum jelas, saja itu bisa berdampak pada perilaku kehidupan seseorang. Berjalan dengan angkuh, sombong, ini bisa berdampak.
apalagi perkara yang haram. Perkara yang subhat saja itu bisa berdampak nggak bagus pada seseorang, apalagi perkara yang haram. Ini lebih bahaya lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-11 ini hadisnya sangat singkat, hadisnya sangat pendek. Tapi yang singkat yang pendek ini kalau diterjemahkan ataupun disyarahkan yang luas penjabarannya, maka ini bisa sampai berjilid-jilid buku kata para ulama. Ini adalah apa? Jawami'ul kalim, perkara yang singkat namun mengandung pelajaran-pengajaran yang sangat luas. Perkara yang singkat namun maknanya sangat luas. Nah, ini jawami'ul kalim. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma yaribuk." Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan kerjakanlah perkara yang tidak meragukanmu. Nah, hanya perkataan ini, maka para ahli-ahli fikih mereka langsung bisa membuat kaidah-kaidah fikih. Maka para ulama langsung mereka bisa membuat kaidah-kaidah fikih. Seperti usul-usul fikih, semua dibuat berasal dari hadis nomor 11 ini. Jadi sangat penting. Jadi dalam hadis yang nomor 11 ini banyak sekali poin-poin dari kandungan hadis ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang pertama, meninggalkan perkara yang syubhat. Meninggalkan perkara yang syubhat, belum jelas kehalalan atau keharamannya kita tinggalkan. Dahulu Syekh Ibrahim Ibnu Adham, beliau itu tidak mau meminum air Zam-Zam. Mengapa? Karena ketika itu wadah yang digunakan untuk meminum itu adalah wadahnya para penguasa. Dengan kehati-hatian beliau, waroknya beliau tidak mau minum air Zam-Zam. Syekh Yazid Az-Zura'i juga seorang tabi'in, beliau ini tidak mau mewarisi harta dari ayahnya. Mengapa? Karena ayah beliau adalah pemerintah. Ketika itu ditakutkan ketika diwarisi ada harta-harta dari pemerintah itu keikut dari harta beliau, karena saking takutnya beliau. Jadi punya kehati-hatian. Makanya dulu kalau di pondok itu kiai-kiai kita itu melarang untuk kita ini berbelanja di luar pondok ataupun di warung-warung makan seperti itu dahulu tuh. Karena untuk menjaga wiroi seorang santri itu, bagaimana jangan sampai memakan perkara-perkara yang belum jelas kehalalan atau keharaman. Makan ayam di luar, tidak tahu bagaimana sesembelihannya itu dengan syariat Islam apa tidak. Jadi seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Maka bagaimana kita amalkan? Insyaallah Pak ya. Meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum meninggalkan perkara yang subhat harus diawali meninggalkan perkara-perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang haram. Karena yang pertama tuh itu. Yang pertama harus meninggalkan perkara yang haram. Itu yang paling pertama. Kalau kita sudah bisa meninggalkan perkara yang haram, maka yang kedua meninggalkan perkara yang subhat. Maka diawali untuk meninggalkan perkara yang haram. Kita udah tahu nih, insya Allah, perkara yang halal yang mana, perkara yang haram yang mana. Jangan sampai kita sudah tahu perkara itu haram, namun kita kerjakan, makanya dosanya double ini. Sudah tahu tapi dikerjakan. Diawali dengan meninggalkan perkara yang haram. Kemudian yang ketiga adalah subhat ditinggalkan, maka hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Jiwa seorang muslim itu bersih. Jiwa seorang muslim itu sebenarnya bersih. Maka jika dimasukkan dengan perkara-perkara yang tidak jelas, dimasukkan dengan perkara-perkara yang haram, itu sebenarnya akan berdampak pada pikiran. Tadi saya makannya ini halal atau haram? Tadi saya makannya ini ada pahalanya apa tidak ada pahalanya? Apa saya dosa makan ini? Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau kita tinggalkan, maka hati akan menjadi tenang. Mau masuk dalam warung, ragu-ragu dengan warungnya, tinggalkan. Nanti hati akan menjadi tenang. Ataupun terobos saja karena lapar,
nanti lama-kelamaan itu hati tidak tenang. Apa yang tadi saya lakukan ya, sampai saya ini nggak tenang hati saya ini. Berarti telah masuk perkara-perkara yang subhat, masuk perkara-perkara yang haram dalam tubuh kita. Jadi perkara haram, perkara yang sangat tidak bagus, bisa berdampak juga nanti di akhirat. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih cocok untuk dia masuki. Lebih cocok tempatnya di neraka. Maka meninggalkan perkara yang subhat, hati akan menjadi tenang. Kemudian yang keempat, dari hasil hadis ini, maka para ulama membuat satu usul fikih yang namanya al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka jika kita pengen terhindar dari perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang haram, itu harus ada keyakinan yang kuat dalam hati kita. Maka kalau sudah ada keyakinan yang kuat, maka perkara-perkara yang subhat ini, perkara-perkara yang haram ini langsung akan terkalahkan. Langsung seketika itu langsung akan sirna. Jadi harus timbulkan keyakinan dahulu. Al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan dihilangkan dengan keraguan. Maka keraguan itu akan sirna ketika ada keyakinan yang kuat dalam hati kita. Kemudian yang kelima itu jangan menjadi seorang peragu. Jangan menjadi seorang peragu. Jangan apa-apa ragu, jangan apa-apa bimbang. Ini tidak ditekankan seperti itu. Maka jadi orang itu yang berkeyakinan, mengerjakan sesuatu itu dengan yakin. Makanya para ulama itu menegaskan, sebelum kita mengerjakan suatu perkara, maka melihat dua perkara. Yang pertama itu ada pahalanya apa tidak. Yang kedua ini Allah dan Rasulnya suka apa tidak. Kalau kita melakukan suatu perkara, kata guru-guru kami, harus kamu lihat ini ada pahalanya apa tidak. Kalau ada pahalanya, kerjakan. Kalau tidak ada pahalanya, tinggalkan. Tidak usah ada keraguan di tengah-tengah itu, tidak usah. Ada keyakinan, ada pahalanya, kerjakan. Kalau tidak ada pahalanya, tinggalkan. Kemudian yang kedua, lihat Allah dan Rasulnya ini suka apa tidak. Kalau Allah dan Rasulnya suka, kalau kita kerjakan, maka kita kerjakan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak suka, maka kita tinggalkan. Supaya kita ini tidak ada sifat peragu di tengah-tengah. Bingung ini mau kerjakan apa tidak ini. Lihat Allah suka enggak? Allah suka, kerjakan. Allah enggak suka, tinggalkan. Jadi seperti itu. Ini hadis yang ke-11. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan dan hadis sahih, dan juga hadisnya sahih. Oke, karena hadis ke-12 ini sedikit, kita lanjut aja. Al-haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, termasuk bagus-bagusnya Islamnya seseorang yaitu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perkara yang sia-sia. Termasuk bagus-bagusnya Islamnya seseorang itu meninggalkan perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia yang sering dilakukan oleh manusia itu apa? Melalui apa? Melalui mulut. Melalui mulut. Maka dalam hadis yang lain itu faliyakul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah perkara yang baik ataupun diam. Jangan mengucapkan perkara-perkara yang sia-sia. Tarkuhu ma la ya'nihi, bagusnya Islamnya seseorang itu meninggalkan perkara yang sia-sia.
Maksudnya gimana? Meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Jika kita berbicara kepada seseorang yang ngalor ngidul tidak ada manfaatnya, maka ditinggalkan. Karena perkataan ini akan dihisab juga nanti di akhirat. Maka para ulama-ulama dahulu itu sebelum mereka tidur itu mereka menghisab diri mereka. Mereka menghitung dari satu hari ini perkataan-perkataan yang keluar yang sia-sia itu ada berapa kali, dan perkara-perkara yang memang ada pahalanya dan disukai oleh Allah itu ada berapa. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di akhirat. Maka ulama-ulama dahulu itu mereka seperti itu, sangat hati-hati dalam berbicara. Sangat hati-hati dalam berbicara. Apakah bicaranya ini ada pahalanya? Apakah bicara ini tidak ada pahalanya? Meninggalkan perkara yang sia-sia. Maka itu yang seharusnya perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau kadang kita kumpul bersama teman-teman, ataupun biasa ini ibu-ibu ini kalau sering ngumpul, yang dibahas itu perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara yang sia-sia. Itu malah tidak bagus dalam kehidupan kita. Apalagi membicarakan keburukan orang lain. Bicara yang halal saja, tapi kalau itu sia-sia tidak bagus. Apalagi bicara yang tidak halal, itu bicara keburukan orang lain, itu lebih tidak bagus lagi. Maka penting mulut ini yang harus dijaga. Pokoknya kalau ngomong falyaqul khairan. Kalau ngomong yang benar, yang baik, yang ada manfaatnya, yang ada pahalanya, ngomong. Walaupun sampai ngomong terus berjam-jam, tapi ada pahalanya, insyaallah. Terus dihitung pahala-pahala terus. Tapi kalau ngomong berjam-jam sama sekali tidak ada pahalanya, maka sudah sia-sia sudah. Yang dapat kita hanya dosa saja. Tidak bagus. Maka insyaallah Pak ya, bagaimana dalam kehidupan kita, tadi yang pertama kita meninggalkan perkara-perkara yang subhat, yang belum jelas halal maupun haram. Kemudian yang kedua, kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yaitu perkara-perkara yang sia-sia, maupun itu dari perkataan ataupun perbuatan. Perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, kita tinggalkan semuanya. Sehingga Islam kita ini akan menjadi indah, Islam kita akan menjadi bagus, sehingga pahala terus yang kita dapatkan, bukan dosa. Insyaallah mungkin dua hadis ini, hadis ke-11 dan hadis 12 mungkin cukup. Nanti kita pertemuan berikutnya akan lanjut ke hadis setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita duduk di sini ini menjadi asbab dari dosa-dosa kita diampuni. Nah, duduk dalam majelis-majelis kebaikan, ketika selesai dari majelis, malaikat akan mengumumkan dari langit, angkumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Berdirilah kalian, dosa-dosa kalian telah diampuni dan keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Semoga termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.